Suan Ziwen memutar bibirnya dan berkata, bagaimana aku tidak baik? Setidaknya saya tidak menyembunyikan dan menahan apapun. Saya telah memberikan semua yang saya tahu kepada Anda. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9? Petik 2. Ya, Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 sejati sekarang. Meskipun dia belum menjadi judul Douluo, dia telah menyelesaikan produksi alat jiwa kelas 9. Ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Huo Yuhao mengerti apa yang dikatakan Suan Ziwen. Guru Suan, bukan karena aku tidak mengajarimu. Itu karena kamu tidak mengerti. Petik 2. Suan Ziwen membentak, itu karena aku tidak memiliki blade ukiran hantu. Sudah 1,5 tahun, tetapi Suan Ziwen dan He Kaitu masih belum berhasil mempelajari tarian naga hujan. Mereka hanya mempelajari sebagian kecil darinya. Pemahaman mereka tidak cukup dalam, yang berarti bahwa kekuatan tarian naga hujan tidak bisa dilepaskan sepenuhnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Huo Yuhao berkata tanpa daya, blade ukiran hantu ini telah memilih pemiliknya. Saya tidak punya pilihan. Alasan mengapa dia bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9 begitu cepat adalah karena dia memiliki blade ukiran hantu dan tahu Rain Dragon's Dance. Semakin dia menggunakan dan memahami mereka, semakin dia memahami misteri tarian naga hujan. Dia telah belajar banyak. Ini sama untuk keterampilan jiwanya yang diciptakan sendiri. Guru Suan, kapan kita bisa mulai? Huo Yuhao bertanya. Suan Ziwen berkata, jangan terburu-buru. Saya akan mengonsepnya terlebih dahulu. Karena Anda hampir selesai dengan cangkang luar, saya akan merancang rencana untuk bagian inti ini. Lalu kita akan membahas kemana harus pergi dari sana. Tidak ada terburu-buru untuk mengambil tindakan. Mengingat kemampuan Anda saat ini, seharusnya tidak ada masalah memproduksinya. Petik 2. Baik, Huo Yuhao mengangguk. Suan Ziwen tampak termenung. Sebenarnya, saya sudah memikirkan bagaimana memanfaatkan model ini dengan lebih luas. Jika berhasil, saya percaya kita bisa mengubah seluruh dunia alat jiwa. Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Bukankah kita sudah mengonsepnya? Kami ingin menghasilkan penguat energi spiritual untuk memperkuat energi spiritual, tetapi terlalu sulit. Pertama, kita tidak tahu bagaimana memulainya. Kedua, siapa yang akan mengujinya? Petik 2. Suan Ziwen juga tertawa getir, kamu benar. Tidak ada cara untuk menguji hal ini. Selain itu, kami tidak dapat membuat kemajuan. Mari kita selesaikan semuanya. Mari kita selesaikan apapun yang Anda miliki terlebih dahulu. Setelah kita selesaikan, kita bisa mengejutkan dunia para insinyur jiwa. Ketika itu terjadi, hehe. Pada saat ini, kepala botak menyodok melalui pintu dari luar. Suan Ziwen mendongak, dan membentak, apa yang kamu coba lakukan? He Kaitu berjalan dari luar dan tertawa kecil, aku takut mengganggu kalian berdua. Dia sekarang adalah insinyur jiwa kelas 8 resmi juga, karena penanaman kekuatan jiwanya telah mencapai 8 cincin. Sebagai master jiwa tipe makanan, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Pil keberuntungan Qiankun adalah yang paling efektif baginya. He Kaitu duduk di kursi dan berkata, Yuhao, bisakah kamu melakukan perjalanan ke akademi? Saya mendengar Penatua Suan dan yang lainnya telah mengakhiri retret mereka. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata He Kaitu, mata Huo Yuhao menjadi cerah. Penatua Suan telah keluar dari kultivasinya. Itu hebat. Ketika Sekte Tang memberikan satu pil keberuntungan Qiankun ke Akademi Shrek, Penatua Suan pergi ke budidaya tertutup bersama Yan Shaoze dan Xian Liner. Ini juga diputuskan setelah konferensi di Paviliun Dewa Laut. Alasan mengapa hanya mereka bertiga meminum pil daripada para tetua adalah karena masa depan akademi dipertimbangkan. Efek pil keberuntungan Qiankun memang ajaib, tetapi masih ada batasan. Selain itu, kondisi orang yang mengonsumsi pil harus dipertimbangkan juga. Untuk seorang guru jiwa 6 cincin atau 7 cincin, efeknya akan jauh lebih besar. Namun, untuk Douluo berjudul, efeknya tidak terlalu terasa. Ini khususnya terjadi pada Douluo berjudul ini dari Shrek Academy. Karena itu, Penatua Suan, Yan Shaoze dan Xian Liner dipilih untuk mengkonsumsi pil tersebut setelah banyak pertimbangan.
Penatua Swan adalah kandidat yang jelas karena dia adalah tuan paviliun Dewa Laut dan Douluo Transcendent peringkat 98. Dia memiliki harapan paling besar untuk menjadi Douluo utama. Apa yang paling tidak dimiliki Akademi Shrek saat ini adalah Ultimate Douluo. Adapun Yan Shaoze dan Xian Liner, mereka dianggap beberapa yang lebih muda di paviliun Dewa Laut. Namun, mereka sudah Douluo Transcendent. Mereka memiliki potensi terbesar untuk meningkatkan lebih lanjut. Yan Shaoze sudah menjadi peringkat 96 dengan judul Douluo. Xian Liner juga merupakan rank 95 berjudul Douluo. Mereka akan menjadi pilar masa depan Akademi Shrek. Sebagai hasilnya, mereka bertiga pergi ke budidaya tertutup dan mengkonsumsi pil keberuntungan Qiankun untuk menerobos kemacetan mereka. Bahkan para tetua Akademi Shrek tidak mengharapkan mereka dalam budidaya pintu tertutup begitu lama. Mereka berkultivasi selama 1,5 tahun. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak terkejut ketika He Kaito mengatakan bahwa mereka telah keluar dari retret mereka. Dia paling khawatir tentang apakah Penatua Swan telah membuat terobosan dan menjadi Douluo utama lainnya setelah Penatua Mu. Jika dia berhasil, itu akan sangat bermanfaat bagi Akademi dan Tang Sekte. Guru Swan, aku akan pergi dan melihatnya. Huo Yuhao memandang Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk padanya dan berkata, kamu bisa pergi. Anda tidak harus datang selama beberapa hari ke depan. Saya percaya bahwa saya akan membutuhkan 10 hingga 15 hari untuk desain awal saya. Anda dapat kembali setelah setengah bulan. Petik 2. Huo Yuhao secara resmi adalah insinyur jiwa kelas 9 sekarang. Sepertinya dia juga akan menjadi lebih baik dari Xuan Ziwen. Karenanya, Xuan Ziwen tidak terlalu ketat padanya. Dalam hal merancang alat jiwa, Xuan Ziwen jauh lebih berpengalaman. Selain itu, merancang alat jiwa sangat memakan waktu. Kultivasi Huo Yuhao meningkat sangat cepat. Selain itu, ia juga sangat muda, dan potensinya tidak terbatas. Melihat bahwa Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9, Xuan Ziwen memberinya lebih banyak kebebasan. Baik, Huo Yuhao sangat senang. Dia akhirnya punya waktu untuk istirahat. Jumlah energi yang dia habiskan setiap hari dari meneliti alat jiwa jauh lebih banyak daripada jumlah energi yang dia habiskan dari budidaya. Meskipun hanya 6 jam, otaknya beroperasi pada tingkat yang sangat tinggi. Dia sangat lelah setiap hari. Setelah keluar dari laboratorium, Huo Yuhao bertanya kepada He Kaito, senior kedua, apakah Akademi memanggil orang lain selain saya? He Kaito terkekeh dan berkata, baiklah, mari kita cepat menemukan Wutong dan membawanya. Dia memanggil senior tertua, Anda dan Wutong. Petik 2. Huo Yuhao sedikit malu saat dia tertawa. He Kaito segera tahu apa yang dia pikirkan. Tang Wutong baru saja bersiap untuk memulai meditasinya ketika Huo Yuhao kembali. Dia sedikit terkejut, dan dengan cepat berubah ketika dia mendengar bahwa Akademi memanggilnya. Setelah itu, dia pergi ke Akademi bersama Huo Yuhao. Setelah keluar dari Sekte Tang, Huo Yuhao tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah rileks. Dia sudah lama tidak keluar. Bukan hanya dia, Tang Wutong juga memiliki perasaan yang sama. Sudah hampir 2 tahun sejak mereka berdua berdamai satu sama lain, dan mulai berkultivasi bersama, tetapi berapa kali mereka meninggalkan Sekte Tang pada waktu itu dapat dihitung dengan satu tangan. Segera, mereka memasuki pusat kota Shrek. Kota Shrek telah mengalami perubahan besar selama beberapa tahun terakhir. Di permukaan, kota luar tidak terlihat terlalu berbeda dari pusat kota. Satu-satunya perbedaan adalah bagian luar kota tampak jauh lebih modern daripada bagian dalam kota. Markas besar Pagoda Roh sekarang berada di luar kota. Ini juga membawa Shrek City lebih dekat ke pusat 3 kerajaan dari benua Douluo asli. Banyak guru jiwa datang ke kota Shrek. Jumlah pengusaha bahkan lebih besar, dan kebanyakan dari mereka berasal dari Heavenly Soul Empire asli. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi diduduki oleh Kekaisaran Sun Moon, para pebisnis ini mengkhawatirkan keselamatan mereka. Bagi mereka yang bisa, mereka memilih untuk bermigrasi. Secara alami, kota Shrek adalah pilihan mereka. Kota Shrek dilindungi oleh Akademi Shrek. Itu adalah kota yang bahkan menolak kekuatan gelombang binatang buas dari hutan Great Stardow.
Itu jelas jauh lebih aman daripada kerajaan manapun di benua Douluo asli. Dengan cara ini, kota Shrek menjadi lebih hidup. Hanya dalam beberapa tahun, kota ini sekarang menjadi hutan beton. Selain itu, Akademi Shrek juga belajar dari kekuatan Kekaisaran Sun Moon, memasang banyak alat jiwa di kota baru. Ini mendapat persetujuan dari banyak migran baru. Penggunaan alat jiwa yang meluas membawa kenyamanan. Di daerah-daerah yang diduduki Kekaisaran Sun Moon, beberapa warga Kekaisaran Jiwa Surgawi masih menentang Kekaisaran Sun Moon. Namun, tidak ada masalah seperti itu di kota Shrek. Semua orang hanya punya kata-kata baik untuk Shrek City. Perubahan ke kota Shrek sangat besar. Tang Wutong kagum. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya. Saat ini, skala kota Shrek sebanding dengan Kekaisaran Sun Moon. Terlepas dari kenyataan bahwa kita masih perlu bekerja pada alat jiwa kita, skala dan popularitas kota memang sebanding." Petik 2. Tang Wutong tersenyum dan berkata, "Ya. Saya mulai semakin menyukai Shrek." Petik 2. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong dan meliriknya. Dia berubah sedikit merah, tapi ada ekspresi kebahagiaan di wajahnya. "Sayangku, kamu sudah menjadi Douluo berjudul. Kita tidak muda lagi. Haruskah kami mengundang keluarga Anda dan mendiskusikan pernikahan kami?" Petik 2. Tang Wutong memerah dan memutar matanya ke arahnya. Dia berkata, "Apakah Anda mengatakan bahwa saya sudah tua?" Huo Yuhao tertawa, "Tentu saja tidak. Saya hanya berusaha menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Saya tidak bisa menunggu selamanya. Saya sudah capter belur oleh segel Anda berkali-kali. Saya mulai menjadi trauma." Petik 2. Ketika Tang Wutong memikirkan betapa menyedihkannya dia terkekeh dan berkata, "Jangan terburu-buru. Saya akan menemukan cara untuk menghubungi ayah saya." Ketika dia menyebut-nyebut ayahnya, pandangan khawatir melintas di matanya. Huo Yuhao tidak memperhatikan perubahan ekspresinya. "Ayo pergi. Jangan buang waktu dan buat Penatua Suan menunggu kita." Petik 2. Pembentukan kota Shrek baru menyebabkan Shrek Academy berada di tengah. Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek dan Departemen Jiwa Bela Diri keduanya diperluas. Departemen Alat Jiwa dan Aula Alat Jiwa Tang Sekte menjalin hubungan dekat satu sama lain, dengan Departemen Alat Jiwa mengirimkan banyak bakat ke Seoul Tool Hall. Meskipun sekarang sudah pagi, semua siswa ada di kelas. Ketika mereka berdua berjalan ke akademi, seluruh akademi menjadi sunyi. Mereka menyeberangi Danau Sigat dan datang ke Pulau Sigat. Saat mereka mendarat di pulau itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong melihat seseorang yang dikenalnya. Mereka sangat jelas ketika mereka terbang melintasi danau. Orang itu secara alami melihat mereka juga. "Sutong, apa kabar? Sudah beberapa saat." Huo Yuhao menyambutnya. Orang yang familiar itu adalah Sutong, yang memiliki Icheski Snow Lady dan menunjukkan kemampuan Ice Ultimate-nya selama si Blade Death Godfather. Ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong, dia juga sedikit terkejut. Dia sangat cantik, dan memiliki Icheski Snow Lady. Selain itu, dia memiliki aura yang sangat elegan dan dingin tentangnya. Ketika dia mendengar ucapan Huo Yuhao, dia hanya mengangguk padanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Tang Wutong menutup mulutnya dan tertawa. Dia berkata, "Sepertinya dia masih membencimu." Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Ini juga masalah untuk menjadi terlalu tampan. Apakah Anda sangat bangga dengan diri sendiri?" Petik 2. Tang Wutong memelintir bibirnya dan menjawab, "Kurasa tidak. Ketika saya berpakaian seperti seorang pria saat itu, di mana Anda? Kenapa aku tidak bisa melihatmu tampan?" Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Apakah seorang pria tampan hanya bisa dinilai oleh seorang wanita? Kecantikan nomor 1 di dunia ini telah memilih saya dan menjadi istri saya. Bukankah ini berarti aku pria paling tampan di dunia ini?" Petik 2. Tang Wutong memutar matanya dan ingin membalas, tetapi tidak bisa benar-benar membantah. "Sejak kapan kamu menjadi begitu berkulit tebal?" Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Saya disiksa oleh anjing laut Anda setiap hari. Jika saya tidak cukup berkulit tebal, saya akan menjadi cacat sekarang, bukan begitu?" Petik 2. Tang Wutong tertawa dan berkata, "Berhentilah bertingkah menyedihkan. Ayo cepat pergi,
dan tidak membuat Penatua Suan dan yang lainnya menunggu kita. Petik 2. Ketika Tang Wutong dan Huo Yuhao berjalan ke Paviliun Dewa Laut, meja panjang di aula utama Paviliun Dewa Laut sudah sepenuhnya duduk. Selain Huo Yuhao, anggota Paviliun Dewa Laut hadir. Bei Bei juga selangkah lebih maju darinya. Penatua Suan ada di kursi utama. Sepertinya penampilannya tidak berubah sama sekali. Namun, Huo Yuhao masih bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentangnya. Dibandingkan sebelumnya, auranya tampak jauh lebih lembut dan lebih tenang. Tidak ada kekuatan jiwa atau gelombang spiritual yang dapat dirasakan darinya. Dia tampak seperti orang tua biasa. Bahkan matanya tampak biasa saja. Namun, matanya tidak bisa begitu jelas jika dia hanya orang tua biasa. "Ah, kamu di sini. Ayo, duduk. Wutong, duduklah juga." Penatua Suan tersenyum ketika dia mengangguk pada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Baru sekarang Huo Yuhao menyadari bahwa ada 2 kursi kosong. Ternyata ada kursi tambahan di samping kursinya. Penting untuk mengetahui bahwa meja bundar mewakili Paviliun Dewa Laut, meskipun itu hanya tampak seperti meja biasa. Hanya anggota Paviliun Dewa Laut yang cocok untuk duduk di sekitar meja ini. Bei Bei dan Huo Yuhao adalah 2 murid Tang Sekte yang ada yang merupakan bagian dari Paviliun Dewa Laut. Bei Bei mewakili Sekte Tang, sementara Huo Yuhao mendapatkan posisinya karena kontribusinya pada akademi. Bagaimana dengan Tang Wutong? Apa artinya dia punya kursi hari ini? Apakah itu berarti bahwa Sekte Tang memiliki anggota lain di Paviliun Dewa Laut? Karena Tang Wutong telah mengembalikan ingatannya, dia secara alami kembali ke Sekte Tang. Dia adalah anggota dari Seven Monsters Slack. Huo Yuhao merasa aneh. Secara alami, Tang Wutong memiliki perasaan yang sama. Namun, keduanya dengan cepat duduk. Mereka sudah terlambat. Karena itu, mereka tidak berani membuang waktu semua orang lebih jauh. Penatua Suan memandang Huo Yuhao dan Tang Wutong dan berkata, "Apakah kalian berdua tidak merasa aneh?" Sebenarnya tidak ada yang merasa aneh. Itu Qian Kun Fortune Pill sudah cukup untuk mendapatkan Tang Sekte kursi lain di sini. Selain itu, Sekte Tang telah semakin kuat hari demi hari selama beberapa tahun terakhir. Sekte ini melengkapi akademi. Memang benar bahwa kami meningkatkan jumlah alokasi kursi untuk sekte tersebut. Wutong, Anda adalah anggota pertama dari Sekte Tang yang menjadi Douluo berjudul. Anda akan mengambil kursi ini sementara waktu. Petik 2. Jika dia menebak sebelumnya, Huo Yuhao bisa mengkonfirmasinya sekarang. Dia segera berkata dengan terkejut, "Penatua Suan, apakah Anda berhasil?" Penatua Suan tersenyum dan ada pandangan yang nyaman di matanya. Dia menjawab, "Saya akhirnya mengatasi tahap terakhir. Itu tidak mudah. Kemacetan ini telah mengganggu saya selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa lama aku terjebak. Namun, saya telah belajar banyak hal dari pengalaman ini. Ini adalah langkah ke surga. Tidak heran itu sangat sulit." Petik 2. Huo Yuhao sangat senang. "Selamat, Penatua Suan." Penatua Suan melambaikan tangannya dan berkata, "Saya merasa sedikit menyesal ketika saya memikirkannya. Pil ajaib seperti pil keberuntungan Qian Kun tidak boleh disia-siakan untuk orang tua seperti saya. Itu harus diberikan kepada orang-orang muda seperti kalian berdua. Baiklah, saya tidak akan memikirkan ini. Kami akan sampai ke topik utama kami." Petik 2. Sebelum Anda berdua datang, kami sudah memilih dan memutuskan bahwa kursi baru akan diberikan kepada Sekte Tang. Terlepas dari Anda, kami sudah sepakat tentang itu melalui pemungutan suara. Mari kita bahas topik diskusi kita. Petik 2. Huo Yuhao sangat senang. Dia mengalihkan pandangannya ke Yan Shaoze dan Xian Liner. Keduanya juga tampak jauh lebih bersemangat. Mereka juga mendapat banyak manfaat dari lebih dari 1 tahun penanaman tertutup. Mengingat budidaya asli Yan Shaoze dan Xian Liner, peningkatan hanya 1 peringkat dalam budidaya mereka masih merupakan peningkatan besar. Pada tingkat Douluo Transcendent, 1 peringkat adalah 1 tingkat keseluruhan. Penatua Suan berkata, "Kekaisaran Sun Moon tidak bergerak selama 2 tahun terakhir. Mereka sangat pendiam, aku agak takut. Namun, mereka telah menyegel semua informasi bahkan lebih erat dari sebelumnya. Hampir semua perbatasan mereka ditutupi dengan alat pengintai jiwa.
Tiga kerajaan dari Douluo benua asli telah kehabisan semua cara yang mereka miliki, tetapi mereka belum mendapatkan informasi konkret. Su Tianran sangat ambisius. Kecacatannya juga membuatnya menjadi pahlawan. Belum lama ini, duta besar dari tiga kekaisaran datang bersama dan mengundang kami untuk bergabung dengan mereka dalam sebuah misi. Mereka tidak mengungkapkan rincian, tetapi mereka mengatakan itu ditargetkan pada kota Radiant Kekaisaran Sun Moon. Mereka berharap kami dapat mengirim seseorang yang kuat untuk bergabung dengan mereka. Semuanya, tolong katakan padaku apa yang Anda pikirkan. Petik 2. Xian Liner bertanya, Penatua Xuan, apa tujuan mereka? Penatua Xuan berkata, bunuh Su Tianran. Alasan mereka juga sangat bagus. Su Tianran baru saja menggantikan tahta itu, tapi dia sudah menyerang kekaisaran lain. Dia juga mencapai hasil luar biasa. Jika Yu Hao tidak membantu Star Luo Empire mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou, saya khawatir masalah yang lebih besar akan muncul. Selanjutnya, posisi Su Tianran di Kekaisaran Sun Moon juga telah stabil melalui perang ini. Dia telah menyingkirkan semua musuhnya, termasuk saudara-saudaranya yang bertarung bersamanya untuk posisi kaisar. Dia sangat brutal, tetapi dia efektif. Dia secara agresif mengembangkan alat jiwa yang ofensif. Kami telah mengumpulkan kekuatan kami selama 2 tahun terakhir, tetapi Kekaisaran Sun Moon telah melakukan hal yang sama. Saya percaya mereka akan menyerang di semua lini lagi di masa depan. Kali ini, mereka akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan kita akan lebih sulit melawan mereka. Petik 2. Penatua Xuan berhenti sejenak ketika dia berbicara sampai di sini. Kemudian, dia berkata, dari rencana pembunuhan ini, kita dapat mengatakan bahwa ketiga kekaisaran juga telah mendeteksi bahaya yang sedang terjadi. Inilah sebabnya mereka memutuskan untuk bergerak. Membunuh Su Tianran tidak akan mudah. Dia pasti akan dikelilingi oleh individu yang kuat. Namun, misi tersebut telah digerakkan. Itu tidak bisa dihentikan lagi. Tidak banyak orang akan terlibat, tetapi mereka semua sangat kuat. Mereka tidak datang ke sini dengan keyakinan bahwa kami pasti akan membantu mereka. Bagaimanapun, kita masih merupakan kekuatan netral, karena tidak ada perang. Mereka hanya berharap untuk meminjam satu orang dari kita. Petik 2. Meminjam. Semua anggota Paviliun Dewa Laut terkejut ketika mereka mendengar kata meminjam. Mereka di sini untuk meminjam satu orang. Siapa orang itu? Hanya Huo Yuhao yang menunjukkan senyum pahit ketika dia mendengar kata-kata Penatua Xuan. Sisanya tidak bisa menebak, tetapi bagaimana mungkin dia tidak? Memang tidak baik menjadi terlalu terkenal. Meskipun dia sangat terkenal di antara para penguasa jiwa biasa, dia jarang muncul. Namun, siapa yang tidak tahu seberapa efektif dia? Tanpa pengawasan dan bantuannya, Star Luo Empire tidak akan mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou. Itu juga penetrasi yang sangat melemahkan pasukan garis depan Kekaisaran Sun Moon. Tanpa menyebutkan sisanya, penyembunyian dan kemampuannya untuk melawan alat-alat jiwa pengawasan udara sangat dihormati oleh tiga kekaisaran. Huo Yuhao menebaknya. Begitu pula Bei Bei dan Tang Wutong. Sejujurnya, Huo Yuhao tidak ingin pergi saat ini. Dia terjebak di peringkat 89. Sudah hampir 1 tahun. Dia telah bekerja sangat keras untuk mencoba mencapai peringkat berikutnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Selanjutnya, Tang Wutong kembali di sisinya. Dia sudah mulai menyukai kehidupan yang damai ini selama 2 tahun terakhir. Dia benar-benar tidak ingin mengambil risiko sekarang karena dia memiliki orang yang dicintai di sisinya. Penatua Xuan mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Yuhao, katakan padaku apa pendapatmu? Huo Yuhao menunduk dan berkata, jika akademi ingin aku pergi, aku akan pergi. Saya akan mendengarkan instruksi dari akademi. Petik 2. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, tidakkah Anda suka menyiksa diri sendiri? Mengapa kamu terlihat begitu dipaksa sekarang? Petik 2. Huo Yuhao mengangkat kepalanya, dan tampak tenang lagi. Dia tersenyum dan menjawab, aku tidak. Namun, Penatua Xuan, dapatkah Anda mempertimbangkan ini sebagai ujian kelulusan saya jika saya pergi kali ini? Petik 2. Dia tidak melupakan ujian kelulusannya.
Dia sudah menghasilkan 2 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk Akademi Shrek. Adapun untuk menantang Dekan Yan Shaoze, dia tidak melakukannya, karena dia berkultivasi tertutup. Namun, 2 dari 3 tahun yang diberikan Akademi kepadanya telah berlalu. Awalnya, Huo Yuhao ingin menjadi gelar Douluo terlebih dahulu sebelum menantang Yan Shaoze bersama dengan Tang Wutong. Jika itu terjadi, dia akan lebih percaya diri. Namun, sepertinya dia tidak bisa melakukannya sebelum menyelesaikan misi ini. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, "Baiklah, misi ini cukup tangguh. Kami akan menggunakannya sebagai ujian kelulusan Anda. Saya juga bisa berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak perlu menantang Shaoze setelah Anda menyelesaikan misi ini. Itu berarti Anda cukup berkualitas untuk lulus." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Penatua Xuan, ekspresi semua orang berubah aneh. Tes kelulusan Huo Yuhao bisa menjadi yang paling sulit dalam sejarah Akademi Shrek. Setidaknya, tidak ada yang pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Baiklah, aku akan pergi misi ini, kalau begitu." Penatua Xuan, "Aku akan pergi bersamanya." Tang Wutong berkata tanpa ragu. Huo Yuhao menoleh untuk menatapnya dan menggelengkan kepalanya dengan serius. Dia bisa mengambil risiko, tetapi dia tidak membawa Tang Wutong bersamanya dalam misi berbahaya ini. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan bertarungnya jauh lebih besar dengan dia di sekitarnya, itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatannya. Tang Wutong juga menatapnya dan tersenyum. Dia berkata, "Jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku akan bermain petak umpet denganmu lagi. Apakah Anda pikir lebih baik bagi saya untuk tetap berada di sisi Anda dan dilindungi oleh Anda, atau bagi saya untuk pergi dan Anda tidak dapat menemukan saya ketika Anda kembali?" Petik 2. Ini, kata-katanya mengejutkan Huo Yuhao. Dia tidak mungkin menanggung risiko kehilangan dia lagi. Tiba-tiba, ada senyum pahit di wajahnya. Tang Wutong berkata dengan serius, "Aku tidak berusaha menakutimu. Saya sedang memikirkan cara untuk membawa ayah saya ke sini untuk melihat Anda. Jika kau pergi dan ayahku datang, dia akan bersikeras pergi bersamaku. Saya tidak bisa menolaknya. Inilah sebabnya saya hanya bisa mengikuti Anda untuk memastikan bahwa kami selalu bersama." Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa mengatakan apapun, dan hanya tertawa getir. "Kamu bisa mengikutiku, tetapi kamu harus mendengarkan aku." Ekspresi Tang Wutong menjadi lebih lembut, dan dia memeluk lengannya, berkata, "Sejak kapan aku tidak mematuhi kamu?" Huo Yuhao memerah. Bukan karena dia mudah malu. Itu karena ini adalah konferensi di Paviliun Dewa Laut. Mereka harus menjadi pasangan pertama yang melakukan ini di Paviliun Dewa Laut. Bei Bei menahan tawa dan menundukkan kepalanya. Para tetua tidak memiliki keraguan, dan hanya mulai tertawa. Penatua Xuan tersenyum, "Orang-orang muda memang lebih energik. Baiklah, kita akan melakukannya dengan cara ini. Yuhao dan Wutong akan pergi. Yuhao akan menjadi pemimpin. Jika Wutong tidak mendengarkanmu, aku memberimu izin untuk memukul pantatnya." Petik 2. Kali ini, Tang Wutong adalah orang yang memerah. Dia mengeluh, "Penatua Xuan, Anda mengajarinya hal-hal yang salah." Penatua Xuan tertawa dan berkata, "Saya selalu seperti ini. Anda seharusnya tahu ketika pertama kali bertemu saya." Petik 2. Bukankah dia benar? Ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, dia adalah seorang pemabuk. Selain minum, dia selalu makan stik ayam. Bei Bei berkata, "Penatua Xuan, haruskah Sekte Tang mengirim beberapa orang lagi untuk mengikuti Yuhao dan Wutong?" "Saya masih sedikit khawatir." Kekaisaran Sun Mun. Penatua Xuan menunjuk dan menjawab, tidak selalu lebih baik dengan lebih banyak orang. Mungkin lebih mudah untuk melarikan diri dengan lebih sedikit orang. Mengingat kemampuan Yuhao dan Wutong, mereka seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah. Yuhao, kamu harus ingat bahwa bukan kamu yang memimpin misi ini. Ini terutama dipelopori oleh orang-orang dari 3 kerajaan di benua Douluo. Yang harus Anda lakukan adalah berkoordinasi dengan mereka. Jangan ambil risiko hidup Anda. Ketika sampai pada pembunuhan, Anda tidak harus menjadi bagian darinya. Inilah sebabnya saya setuju dengan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi.
Tugas Anda adalah membantu menyembunyikan semua orang. Setelah Anda bertemu dengan bahaya apapun, Anda harus segera melarikan diri, apapun yang terjadi. Anda harus memperlakukan keselamatan Anda sebagai prioritas pertama. Memahami. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, Penatua Xuan, saya tahu batas kemampuan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Jika tidak berhasil, saya tidak akan memaksakan masalah ini. Dia mungkin masih bersedia mengambil risiko hidupnya sendiri jika sebelum menemukan Tang Wutong. Adapun saat ini, ia ingin menjalani kehidupannya dengan aman bersama Tang Wutong. Dia lebih takut mati daripada orang lain. Setelah ini, masalah tentang kota Shrek dan pelatihan Legiun Insinyur Jiwa dibahas. Saat ini, 3 Legiun Insinyur Jiwa Shrek Academy telah didirikan. Mereka sudah lengkap setengah tahun yang lalu. Saat ini, para insinyur jiwa sedang menjalani pelatihan. Bagi Legiun Insinyur Jiwa untuk menunjukkan kekuatan bertarung terbesar mereka, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai dalam semalam. Mereka harus berkoordinasi dengan sempurna satu sama lain terlebih dahulu. Sebagai salah satu dari 3 komandan Legiun Insinyur Jiwa, Huo Yuhao masih belum memiliki kesempatan untuk berlatih dengan insinyur jiwanya sendiri. Namun, kekuatan dari 3 Legiun Insinyur Jiwa bisa dilihat setelah semua pelatihan terus-menerus. Mereka sekarang memiliki standar kekuatan pertempuran tertentu. Namun, segala sesuatu tentang Legiun Insinyur Jiwa ini dirahasiakan. Bahkan 3 kekaisaran di Douluo kontinen yang asli tidak tahu apa-apa tentang 3 Legiun Insinyur Jiwa ini. Mereka hanya tahu bahwa Shrek Academy akan menggunakan mereka untuk berurusan dengan kekaisaran Sun Moon di masa depan. Seiring waktu berlalu, Tang Sekte memperkuat peralatan dari 3 Legiun Insinyur Jiwa, terutama dalam hal peluru meriam jiwa stasioner. Setelah Huo Yuhao berhasil menciptakan kerang meriam stasioner kelas 4 menggunakan bahan sederhana, banyak kerang meriam stasioner yang diproduksi selama 2 tahun terakhir. Beberapa dari mereka ditinggalkan di kota Shrek, sementara sisanya dijual ke 3 kerajaan, sebagai sarana memperkuat pasukan mereka. Pada saat yang sama, Tang Sekte juga menggunakan Suge Divine Crossbow Cannons untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hanya dalam waktu 2 tahun, kekayaan Tang Sekte telah meningkat secara signifikan. Adapun angka pastinya, Huo Yuhao tidak begitu jelas. Bei Bei adalah orang yang menyelesaikannya. Dibandingkan dengan yang lain, ia dan misi terpenting Tang Wutong adalah meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Setelah semua, mereka akan menjadi kekuatan pertempuran Tang Sekte terbesar di masa depan. Konferensi hanya berakhir setelah 2 jam. Penatua Xuan menahan Huo Yuhao dan Yang Wutong. Ketika dia melihat yang lain pergi, Penatua Xuan mengangguk pada mereka berdua dan berkata, "Ikuti saya." Penatua Xuan membawa mereka berdua ke kamarnya. Huo Yuhao menutup pintu dan dengan bersemangat berkata, "Penatua Xuan, selamat sekali lagi. Kamu akhirnya menjadi Douluo tertinggi." Petik 2. Penatua Xuan menghela nafas dan berkata, "Tidak mudah untuk menjadi Douluo tertinggi. Saya akhirnya menemukan beberapa trik untuk melakukannya. Akan sulit bagimu untuk menjadi Douluo berjudul seperti bagiku untuk menjadi Douluo utama. Satu masalah yang akan Anda hadapi adalah pembentukan inti jiwa kedua Anda. Anda hanya bisa menjadi Douluo berjudul dengan membentuk inti jiwa kedua Anda. Namun, begitu Anda berhasil, tidak akan ada yang sekuat Anda. Ini karena Anda akan memiliki 2 inti jiwa. 2 core jiwa ini akan membantu Anda menjadi Douluo Transcendent secepat mungkin. Tentu saja, Anda harus belajar bagaimana membentuk inti jiwa ketiga Anda ketika Anda ingin menjadi Douluo utama di masa depan." Petik 2. Mata Huo Yuhao menjadi cerah. Dia tahu bahwa Penatua Xuan ingin memberikan beberapa trik untuk membentuk inti jiwa keduanya. Itu tepat waktu. Saat ini, dia paling khawatir tentang kapan dia bisa menjadi Titoul Douluo. Ketika dia membentuk inti jiwa pertamanya, dia sangat percaya diri. Dia merasa bahwa tidak akan sulit baginya untuk membentuk inti jiwa keduanya di masa depan. Paling-paling, dia hanya akan terjebak di kemacetan selama beberapa waktu. Namun, selama 9 bulan terakhir, ia telah berjuang di kemacetan ini. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya itu.
Selama proses pembentukan inti jiwa keduanya, inti jiwa pertamanya pasti akan terlibat. Dia tidak bisa menstabilkan inti jiwa keduanya bahkan dengan kekuatan spiritualnya. Pada awalnya, dia bahkan tidak bisa membentuk pusaran kekuatan jiwa. Meskipun kontrolnya meningkat dari waktu ke waktu, dia tidak bisa menstabilkan pusaran kekuatan jiwanya setiap saat. Itu akan dihancurkan dengan cepat. Dari sana, dia kehilangan semua kesempatan untuk membuat terobosan. Penatua Swan berkata, jika Anda ingin membentuk inti jiwa kedua Anda, masalah terbesar bukanlah pada kultivasi Anda. Dengan kultivasi saya bisa menjadi Douluo utama. Masalah sebenarnya adalah dengan kontrol Anda, kontrol atas kekuatan jiwa Anda, kekuatan spiritual, dan inti jiwa pertama Anda. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Apa yang Penatua Swan sebutkan adalah masalah yang dia hadapi. Penatua Swan berkata, pembentukan inti jiwa pertama Anda yang berhasil dapat sangat membantu Anda untuk mengompresi kekuatan jiwa Anda dan membuatnya semakin besar. Ketika kualitas kekuatan jiwa Anda meningkat dengan pesat, Anda akan mengalami peningkatan besar-besaran dalam hal kekuatan, volume, dan kemampuan pemulihan kekuatan jiwa Anda. Inilah sebabnya mengapa kemampuan Anda berubah secara signifikan ketika Anda menjadi Douluo berjudul. Pembentukan inti jiwa kedua Anda akan sangat berbeda dari pembentukan inti jiwa pertama Anda. Ini juga mengapa akan sangat sulit bagimu untuk menjadi Douluo utama. Pembentukan inti jiwa kedua Anda dapat terjadi dalam berbagai cara, menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun. Berbagai cara ini akan menghasilkan efek yang berbeda. Petik 2. Oh, ada berbagai cara membentuk inti jiwa kedua saya. Kata-kata Penatua Swan tidak diragukan lagi membuka pintu lain untuk Huo Yuhao. Dia mendengarkan Penatua Swan dengan sangat serius bersama dengan Tang Wutong. Persis inilah masalah yang mereka hadapi. Penatua Swan melanjutkan, mengatakan, ketika Penatuamu pertama kali membimbing saya, dia menunjuk saya ke arah resonansi. Dia juga mengatakan bahwa masalah pertama yang harus saya selesaikan sebelum inti jiwa kedua saya terbentuk adalah gangguan yang disebabkan oleh inti jiwa pertama saya. Petik 2. Ketika inti jiwa pertamamu terbentuk, itu menjadi inti kekuatan jiwamu. Semua kekuatan jiwa Anda akan beredar di sekitarnya sebagai pusat. Sederhananya, inti jiwa pertama Anda seperti lingkaran, dan semua kekuatan jiwa Anda berputar di sekitarnya. Inti jiwa pertama Anda memiliki dampak besar pada kekuatan jiwa Anda. Inilah mengapa kekuatan jiwa Anda dapat dikompresi sebanyak mungkin menggunakan inti jiwa pertama Anda. Petik 2.